Yang pertama ada os orbital atau tulang mata. Yang kedua ada os nasal atau tulang hidung. Yang ketiga ada os zygomatikum atau tulang pipi. Yang keempat ada os maxillaris atau tulang rahang atas. Yang kelima ada os mandibularis atau tulang rahang bawah. Yang di sini ada tulang frontal atau tulang dahi. Pada bagian di atas telinga ada tulang temporal. Dan di sini ada ubun-ubun besar dan di belakangnya ada ubun-ubun kecil. Dan di bawah ini disebut dengan os ciput. Penghubung antara parental kanan dengan parental kiri disebut dengan sutura frontal. Penghubung antara parental kanan dan parental kiri disebut dengan sutura sagittaris. Penghubung antara parental dengan sutural disebut dengan sutura corona. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mekanisme persalinan. Yang pertama, engagement, maksudnya kepala ke PAP. Karena adanya kontraksi penurunan kepala yang disebut dengan descent. Pada waktu kepala turun, posisi sutura sagittaris melintang dan sejajar dengan sumbu jalan lahir. Disebut dengan synclitismus. Ketika kepala mendekati promontorium, disebut dengan asynclitismus. Dan jika kepala mendekati symphysis pubis, maka disebut dengan asynclitismus posterior. Selanjutnya fleksi, yaitu jika kepala bayi hampir memasuki spina ischiadica dan menyesuaikan dengan jalan lahir, maka kepala bayi akan mengalami fleksi dan dagu mendekati dada. Selanjutnya ada putaran faksi dalam. Putaran 45 derajat. Selanjutnya ekstensi, dagu menjauhi dada. Dan kepala mulai keluar dari ubun-ubun dahi, hidung, mulut dan dagu. Selanjutnya ada faksi luar. Bahu menyesuaikan dengan jalan lahir. Setelah itu eksplosi, janin keluar seutuhnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan alat reproduksi internal wanita. Yang pertama ada tuba fallopi. Fungsinya sebagai tempat bertemunya sel telur dengan sel sperma. Yang kedua ada fundus uteri. Fungsinya sebagai tempat mengukur usia kehamilan. Selanjutnya ada ovarium atau ovari. Fungsinya sebagai tempat menghasilnya sel telur. Selanjutnya ada perimetrium. Fungsinya sebagai melindungi dinding rahim. Selanjutnya ada internal os. Internal os fungsinya sebagai tempat untuk berhubungan seksual. Selanjutnya ada cervix. Cervix terletak di bawah rahim yang terhubung dengan vagina. Selanjutnya ada external os. External os memproduksi sel telur saat pembuahan. Selanjutnya ada vagina. Vagina fungsinya sebagai penghubung antara rahim dengan vulva dan labia sebagai jalan masuknya. Introitus fungsinya sebagai tempat keluarnya darah saat
berkembangnya janin. Selanjutnya ada merimetrium. Saat adanya kontraksi uterus, melebar dan akan kembali seperti semula. Endometrium fungsinya sebagai menempelnya sel telur yang telah dibuahi. Selanjutnya reproduksi eksternal wanita. Yang pertama ada mens pubis. Menghasilkan kelenjar minyak yang disebut dengan poromen. Selanjutnya ada labia mayora, berfungsi sebagai pelindung organ bagian dalam atau genitalia. Selanjutnya ada labia minora. Labia minora fungsinya sebagai melindungi uretra dan vagina. Selanjutnya ada klitoris. Klitoris fungsinya sebagai tempat rangsangan wanita saat berhubungan intim. Selanjutnya ada uretra opening. Fungsinya sebagai tempat keluarnya urin. Dan selanjutnya ada himen. Fungsinya sebagai tempat menyaring kotoran ketika masuk dalam vagina. Vagina fungsinya sebagai tempat keluarnya darah saat menstruasi, jalan lahir, dan masuknya sperma ke rahim. Selanjutnya ada anus. Fungsinya sebagai tempat keluarnya fases dari pencernaan.